حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, terakhir yang kita dapatkan masalah apa itu? Masalah orang tersebut berdalilkan dengan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataannya adalah apa? Kuburan tersebut ada kubahnya dan diagungkan, dan bahkan harta pun ditumpahkan untuk mengagungkan kuburan beliau. Gimana jawabnya kalau kayak gini? Ini memang perbuatan Rasulullah atau gimana? Perbuatan setan. Yang bangun kuburannya Rasulullah siapa? Yang membangun kubah-kubah di atas Rasulullah, di atas kuburan beliau itu? Oh, ini Raja Mesir yang dulu. Iya, dia adalah Raja Mesir. Bukan yang dulu, tapi yang generasi belakangan. Raja Mesir zaman generasi belakangan, bukan di zamannya Rasulullah, juga bukan di zamannya sahabat dan seterusnya. Maka ini bukan dalil. Ini adalah apa itu istilahnya, perbuatan para raja. Nah, kemudian dia berbicara masalah apa? Bahwasanya terkadang bertepatan dengan sang dukun itu mengucapkan lafaz atau melakukan perbuatan ini itu, ternyata dukun tersebut memang ternyata apa? Bertepatan dengan itu terjadi keajaiban-keajaiban. Ada perkara yang menyelisihi adat kebiasaan, perkara yang luar biasa. Sehingga apa, banyak orang yang tertarik, dan hati mereka pun memiliki keyakinan terhadap dukun-dukun tadi. Gimana jawabnya kalau kayak gitu? Ini perbuatan siapa ini? Setan. Iya, ini adalah perbuatan dari para setan, perbuatan dari tentara-tentara iblis. Bukan menunjukkan karomat mereka. Apa sih yang mereka lakukan? Bagaimana caranya yang disebutkan oleh beliau di sini? Cara mereka mendatangkan keajaiban tadi, apa yang mereka ucapkan? Apa yang disebutkan di sini? Mereka mengucapkan apa? Si dukunnya itu, apa mantra yang mereka ucapkan? Nanti ya. Apa yang mereka ucapkan ini? Oh, kita kayaknya sudah sampai jauh kok ya. Tapi ya nggak apa ini yang ini. Apa sih yang mereka ucapkan apa ini? Untuk mendatangkan keajaiban itu. Ayo, mengucapkan apa? Ayo, apa yang mereka ucapkan di sini? Mereka melafazkan apa? Ada yang nemu belum? Ini disebutkan sama beliau, mereka mengucapkan ini, dan ini adalah penghinaan. Mereka mengucapkan lafzul jalalah Allah, Allah gitu, sesuai dengan permintaan dari setannya. Setannya nggak membolehkan mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mengucapkan Allah saja. Nah, ini adalah merupakan apa? Bid'ah dan penghinaan. Ini tidak mengandung tauhid, juga tidak
merupakan suatu kalam Arabi. Ini adalah penghinaan. Ini sesuai dengan keinginan jinnya. Jinnya pengen bagaimana. Kadang jinnya nyuruh untuk dohirnya orangnya rajin sholat. Tetapi nanti pasti apa? Ada syarat-syarat tertentu yang tidak ditampilkan di hadapan masyarakat. Dohirnya orangnya rajin ibadah. Ini yang bahaya, ini adalah penipuan. Terus dia juga di sini memiliki syubhat lagi. Bahkan dia mengatakan apa? Terkadang bertepatan ketika mereka mengucapkan lafzul jalalah Allah itu, kemudian mereka juga terkadang menggabungkannya dengan apa? Dengan nama-nama para tokoh-tokoh yang sudah mati. Atau tokoh-tokoh yang dia itu memiliki apa? Melakukan apa? Melakukan kehinaan-kehinaan. Ternyata apa? Ketika dia mengucapkan itu, bertepatan dengan itu, keluar keajaiban. Seperti apa? Sanggup menusuk badannya sendiri tapi nggak luka. Sanggup untuk membawa ular-ular besar atau memakan api, dan seterusnya. Apakah ini merupakan karamat? Ini apa ini? Iya, ini adalah keajaiban dari jin dan setan. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ini bukan karamat bagi orang yang mati tadi. Apalagi kalau sampai dikatakan wali Allah. Seandainya dia wali Allah, nggak mungkin dia melakukan yang seperti ini. Nah, kita kemarin sampai di sini. Kita lanjutkan dulu. Qala rahimahullahu ta'ala, fahal yarda waliyullah, ini ya. Setelah beliau mengucapkan, setelah orang tadi memberikan syubhat, fahaula'il mauta anta tufridu annahum awliya Allah. Ini kan terakhir dulu. Mereka orang-orang mati tadi, engkau menetapkan bahwasanya mereka adalah para wali Allah. Kemudian beliau melanjutkan, fahal yarda waliyullah an yaj'alahul majzubu nida'an lillahi wa syarikan lah. Apakah waliullah itu ridho, rela untuk si dukun itu menjadikan dirinya sebagai nid dan lillah, sebagai tandingan untuk Allah Ta'ala? Majzub kemarin artinya apa majzub? Iya, dukun atau paranormal. Wa syarikanlah, dan sebagai sekutu untuk Allah. Jelas dia enggak ridho. Waliullah ingin beribadah kepada Allah, bukan malah diibadahi bersama Allah. In za'amta dzalika faqad ji'ta syai'an idda. Kalau engkau menyatakan demikian, menyatakan bahwasanya waliullah itu rela untuk dijadikan oleh dukun sebagai tandingan bagi Allah atau sekutu bagi Allah, berarti engkau telah mendatangkan sesuatu yang besar. Idda artinya adalah azima. Syai'an idda syai'an aziman. Sesuatu yang besar. Wa sayyarta haula'il amwata musyrikin. Dan engkau telah menjadikan orang-orang yang mati tadi sebagai musyrikin, orang-orang yang musyrik. Kalau engkau meyakini orang yang mati tadi ridho untuk dijadikan sebagai sekutu-sekutu selain Allah. Apa sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Wa akhrajtahum wa hasyahum an dairatil islami wad din. Dan engkau mengeluarkan mereka, engkau mengeluarkan para wali-wali Allah tadi, wa hasyahum, dan itu enggak mungkin bagi mereka. Maksudnya enggak mungkin mereka akan berbuat seperti itu. An dairatil islami wad din. Mengeluarkan mereka dari area Islam dan area agama. Kalau engkau meyakini bahwasanya orang yang mati tadi ridho untuk dijadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala, berarti engkau menyatakan mereka sebenarnya orang kafir. Karena orang yang ridho untuk diibadahi, orang yang diibadahi dan dia ridho, maka dia telah murtad dan dia bahkan sebagai tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Man ubida wa huwa radin, man ubida min dunillah wa huwa radin. Qala rahimahullahu ta'ala, haitsu ja'altahum andadan lillah. Yang mana engkau menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan untuk Allah. Radina, dalam keadaan mereka ridho dijadikan sebagai tandingan bagi tandingan
untuk Allah Ta'ala. Au taz'umu anna hadhihi karamatun li haula'il majazid abdullal al-musyrikin at-tabi'ina li kulli batil. Au taz'um, atau engkau menyangka. Taz'um artinya menyangka atau menyatakan. Anna hadhihi, bahwasanya kejadian-kejadian ini tadi, keajaiban ini tadi, karomatun liha ula'il majazid, adalah kemuliaan. Karomat kan artinya adalah kemuliaan. Kemuliaan bagi paranormal tadi itu, orang para dukun-dukun tadi itu. Abdullal yang tersesat. Al-musyrikin yang berbuat syirik. At-tabi'ina likulli batil, yang mengikuti setiap kebatilan. Al-munghamisina fi biharir razail, yang orang yang tercebur, munghamisin tercebur, masuk ke dalam apa? Lautan-lautan kehinaan dan kerendahan. Razail kan kehinaan atau kerendahan. Munghamisin orang yang tercebur, betul-betul mencelupkan diri sampai tenggelam. Alladzina la yasjuduna lillahi ta'ala sajdah, yang mana mereka itu tidak bersujud kepada Allah Ta'ala satu kali pun. Mungkin dohirnya sholat, tapi sholatnya apa? Untuk mendapatkan kesaktian, bukan sholatnya ikhlas lillahi ta'ala. Wala yazkuruna allaha wahdah, dan mereka itu tidak berzikir kepada Allah Ta'ala satu-satunya. Ya, zikirnya, dohirnya misalkan bilang la ilaha illallah, tetapi apa? Hatinya yang terpikir adalah makhluk yang dia ibadahi. Para apa? Mungkin para jin atau para syekh yang sudah mati. Sebagaimana yang dilakukan oleh apa? Sebagian jamaah tabligh. Hendaknya ketika mengucapkan Allah, Allah, Allah atau hu, hendaknya yang kau ingat adalah syekh fulan. Nah, ini adalah kesyirikan. In za'amta hadza, apabila engkau meyakini yang seperti ini atau menyangka yang seperti ini, bahwasanya para dukun tadi adalah pemilik karomat faqad asbatal karomati lil musyrikin, maka berarti engkau sungguh telah menetapkan kemuliaan bagi orang musyrikin. Pantas enggak orang musyrikin dapat kemuliaan? Pantas enggak? Ya enggak pantas. Karamat, kemuliaan itu hanyalah bagi siapa? Bagi orang mukmin yang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kelanjutannya apa ayatnya? Dalil masalah wali itu. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah, mereka itu tidak tertimpa ketakutan dan mereka tidak bersedih hati. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang bertakwa dan senantiasa, orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, mereka ini pemilik kemuliaan. Adapun orang musyrikin, mereka akan mendapatkan apa? Kehinaan dan kerendahan. Balladzina kasabu sayyi'ati jaza'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum zillah. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan atau kejelekan-kejelekan, maka balasan kejelekan adalah yang semisalnya, dan mereka akan diliputi oleh kehinaan. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, mereka itu berada pada kehinaan. Itu haknya musyrikin seperti itu. Nah, kalau sekarang engkau membalik keadaan, justru orang-orang musyrikin tadi itulah yang mendapatkan karomat. Waqad hadamta bidzalika qawaidaddin. Waqad hadamta bidzalika qawaidaddin. Berarti dengan itu engkau telah meruntuhkan pondasi-pondasi agama. Qawaid kadang diartikan pondasi, kadang diartikan dasar-dasar. Wa idza arafta butlanal amrayn. Nah, sekarang apabila engkau telah mengetahui batilnya dua perkara ini, perkara yang pertama apa? Imma
engkau meyakini bahwasanya wali yang sudah meninggal tadi itu meridhoi kesyirikan tadi, ini nggak mungkin. Nggak mungkin wali yang diibadahi tadi dia ridho dengan peribadatan tadi. Kemungkinan yang kedua apa? Atau orang-orang paranormal tadi itu yang engkau yakini dia memiliki karamat, berarti engkau telah menetapkan adanya karamat bagi orang musyrik. Nah, ini juga nggak mungkin. Maksudnya apa? Nggak mungkin dalam agama ada seperti ini. Musyrik kok mendapatkan karamat. Nah, kalau engkau sudah mengetahui bahwasanya dua perkara ini batil, dua-duanya nggak benar, berarti apa? Alimta anna hadhihi ahwalun syaitaniyah. Maka berarti engkau telah tahu bahwasanya kejadian-kejadian itu tadi, keajaiban itu tadi adalah apa? Keajaiban yang berasal dari setan. Ahwal aslinya sih, ahwal aslinya artinya adalah keadaan-keadaan. Cuma ini sudah sering dipakai oleh orang-orang sufi. Bahwa ini adalah ahwal apa? Ahwalun ruhaniyah atau ahwalun apa? Rahmaniyah. Padahal sebenarnya adalah ahwalun syaitaniyah. Yaitu apa? Keajaiban yang dari setan sebenarnya. Keadaan-keadaan khusus. Tapi bukan dari Allah, tapi dari setan. Yaf'alu syayatinu li ikhwanihim min ha'ula'id dhalin. Setan-setan itu melakukan ini tadi semua li ikhwanihim, demi siapa? Demi saudara-saudara mereka, min ha'ula'id dhalin, dari orang-orang yang tersesat tadi. Siapa saudara setan? Ya tadi dukun-dukun tadi itu, para kaum musyrikin. Dalam rangka apa? Mu'awanatan minat tarfain, saling menolong dari dua arah. Dari apa? Pihak setan jin dan dari pihak mana? Setan manusia. Saling menolong dua arah ini, dua pihak ini saling menolong. Untuk apa? Ala ighwa'il ibad, untuk menyesatkan para hamba. Ighwa, menyesatkan. Jadi setan jin dan manusia saling menolong untuk apa? Untuk menyesatkan para hamba Allah. Bagaimana firman Allah Ta'ala apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu apa? Musuh dari kalangan setan jin dan setan manusia. Satu sama lain saling apa? Saling memberikan bisikan-bisikan dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang dihiasi untuk dalam rangka apa? Ghurura, untuk menipu. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad sabata fil ahadits, telah tetap di dalam hadis-hadis anna syayatin wal jan yatashakkaluna bi ashkalil hayyati wa su'ban, bahwasanya para setan dan para jin itu yatashakkalun, mereka apa? Membentuk diri dengan bentuk apa? Bi ashkalin, dengan bentuk-bentuk al hayyah wa su'ban, dengan ular dan dalam bentuk ular dan ular-ular besar. Wa hadza amrun maqtu'un bi wuqu'ihi, dan ini adalah perkara yang telah dipastikan terjadinya. Su'ban, ular besar. Wa hadza amrun maqtu', ini adalah perkara yang telah dipastikan bi wuqu'ihi, terjadinya. Jadi bukan sekedar khayalan, ini memang betul-betul terjadi. Rasulullah telah menetapkan bahwasanya apa? Jin kadang-kadang membentuk diri jadi ular, terutama ular-ular hitam atau anjing hitam dan sebagainya. Fahumus sa'adin allati yushahiduhal insan fi aidil majazid. Mereka itulah ular-ular besar yang disaksikan oleh manusia yang ada di tangan para dukun. Kan tadi disebutkan, yang kemarin-kemarin itu disebutkan apa? Bahwasanya terkadang sebagian dukun itu mereka apa? Bermain-main dengan ular besar di tangan mereka, tanpa apa? Merasa takut, tanpa takut digigit ular tadi atau apa. Nah, sebenarnya itu tadi bukan ular asli, tetapi apa? Kata beliau itu adalah jin. Mereka kerjasama dengan jin. Jinnya merubah diri jadi ular, sehingga orang pada apa? Pada merasa
kaget dengan keajaiban dukun tersebut. Kok nggak takut ya, ular besar dipegang-pegang, ditimang-timang dan seterusnya. Sebenarnya dia adalah jin yang menjadi temannya dia. Wa qad yakunu dzalika min babis sihr. Dan terkadang hal itu adalah masuk dalam bab sihir. Sebenarnya itu bukan apa? Bukan ular asli, tetapi apa? Mungkin cuma tongkat atau tali-tali. Tapi dengan sihir yang terjadi di zamannya Nabi Musa itu, orang-orang yang menonton melihat, oh itu adalah ular besar, padahal cuma tali. Wa huwa anwa, dan sihir sendiri beraneka ragam. Anwa bermacam-macam atau beraneka ragam. Wa ta'allumuhu laisa bil asir, dan mempelajarinya itu bukan sesuatu yang susah. Iya, mempelajari sihir bukan sesuatu yang susah. Kitab-kitab sudah ditulis tentang masalah apa, bagaimana cara menyihir orang ini itu. Ya, nulis ya orang-orang jahat biasanya. Biasanya begitu. Atau kadang apa? Ada juga sebagian para ahli yang menulis tapi dalam rangka apa? Memperingatkan umat. Bahwasanya kalau ciri-ciri gini, berarti dia sihir. Ini bukan karamat. Ayo kita lanjutkan. Bal babul a'zam, bahkan pintu sihir yang terbesar adalah al-kufru billah, yaitu berbuat kufur kepada Allah Ta'ala. Nah, semakin orang itu berani berbuat kekufuran, maka para jin dan para setan itu semakin mendekat kepadanya dan mau menolong dirinya. Ini akan kita bahas insyaallah setelah kitab ini, yaitu dalam, ya tapi ya enggak panjang ya, di dalam apa itu Nawaqidul Islam itu. Wa ihanatu ma'azzamahu Allah Ta'ala, dan termasuk pintu sihir yang terbesar adalah apa? Melakukan penghinaan terhadap perkara yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala misalkan mengagungkan apa? Sholat menghadap kiblat. Nah, ternyata orang ini sengaja sholat membelakangi kiblat. Ini sengaja. Nah, itu setan senang seperti ini. Ihanah artinya adalah penghinaan. Melakukan penghinaan terhadap perkara sesuatu yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Seperti apa? Seperti orang sengaja pergi ke Ka'bah, kemudian apa? Mencingi Ka'bah. Wah, ini setan senang. Ada orang seperti itu. Na'udzubillah. Orangnya kafir kalau sengaja seperti itu. Nah, ini adalah termasuk pintu sihir yang terbesar, biar jadi sakti orangnya. Contohnya lagi seperti yang disebutkan oleh mu'allif sekarang ini. Min ja'li mushafin fi kanif. Seperti apa? Menjadikan mushaf Al-Quran di dalam kanif, di dalam WC sengaja. Karena disebutkan di sebagian kitab, para dukun itu biar jinnya semakin senang sama dia, setannya semakin banyak yang membantu dia. Nah, dia kalau masuk WC, dia sengaja apa? Menjadikan mushaf itu sebagai keset kakinya. Na'udzubillah. Ini luar biasa kafirnya. Na'udzubillah. Sengaja. Wa nahwih, dan yang seperti itu. Wasyayatin a'zamu inayatan fi ighwa'il ibad. Dan para setan itu mereka memiliki perhatian yang paling besar dalam menyesatkan para hamba. Memiliki perhatian yang paling besar dalam menyesatkan para hamba. Dan memang sukanya mereka itu memperbanyak anggota untuk bisa sama-sama masuk ke dalam neraka dengan cara apapun. Na'udzubillah. Anturuqil hidayati warrasyad, untuk menyesatkan para hamba dari jalan-jalan hidayah dan kelurusan. Al-hidayah petunjuk. Rasyad artinya adalah kelurusan atau keterbimbingan, hampir sama maknanya ya. Cuma kalau al-hidayah, kalau kita disuruh untuk apa bedanya antara hidayah dan rasyad, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dan Al-Imam Ibnul Qayyim, al-hidayah ini adalah apa? Al-hidayah ini adalah al-ilmun nafi'. Kalau ar-rasyad dia adalah al-amalus sholih. Bagaimana sudah sering lewat di syarah-syarah sebelumnya. Syarah apa sebelumnya yang telah kita bahas masalah ini? Kalau nggak salah di syarah Qawaidul Arba' kan kita bahas ini, juga di syarah Al-Usulus Sittah. Dan nanti juga insya Allah akan muncul di akhir-akhir syarah dari syarah dari apa? Dari Nawaqidul Islam, karena memang mu'alifnya
nyinggung masalah itu, sehingga apa? Kita tampilkan kalam ilmiah tentang apa bedanya hidayah dan rasyad, apa bedanya antara riwayah dan dolalah. Baik, kita lanjutkan. Kesimpulannya apa tadi? Memang setan itu memiliki perhatian yang terbesar untuk apa? Menyesatkan para hamba dari keterbimbingan dan dari petunjuk. Wa qad akhraja Abu Bakar Al-Bazzar fi musnadihi Al-Bahri Az-Zakhar. Al-Imam Abu Bakar Al-Bazzar telah meriwayatkan di dalam musnadnya yang judulnya adalah Al-Bahri Az-Zakhar an Muawiyah bin Qurrah an abihi. Cuma sayangnya ini hadisnya dhaif, kita sedih juga. Disebutkan di sini dhaifnya karena siapa? Di sini ada Azhar bin Sinan dan dia adalah dhaif. Ini kisah seperti ini banyak terjadi. Cuma adapun sanad yang sampai ke zamannya Rasulullah ini adalah sanadnya dhaif. Kita bacakan aja. Beliau bercerita, si Qurrah ini, kuntu ma'abi, aku dulu pernah bersama ayahku, nuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kunna bi ba'di thariq, ketika kami sampai di sebagian jalan, mararna bi hayyin. Hayyin di sini artinya apa? Jangan diartikan orang hidup hayy, tapi hayyin maknanya adalah qaryah, yaitu desa. Kami melewati suatu desa. Fabitna fihi. Fabitna, maka kami bermalam fihi, di desa tersebut. Fa'idhar ra'i qad ja'a ila ahlil hayy yas'a. Tiba-tiba saja, fa'idha di sini jangan diartikan ketika. Karena ini idahnya adalah idah fujaiyah. Tiba-tiba saja si penggembala kambing mendatangi penduduk desa tersebut, yas'a, dalam keadaan berlari atau bergegas. Ia lari-lari kecil. Apa itu? Dia lapor apa? Yaqul la su'a lakum. Dia mengatakan, aku tidak akan mau lagi menggembala untuk kalian. Fa inna dzi'ba yaji'u kullalailah. Karena serigala datang setiap malam. Ya'khudhu syatan minal ghanam. Dia selalu apa? Mengambil, setiap malamnya mengambil seekor apa? Seekor kambing dari ghanam. Ghanam ya, rombongan kambing. Setiap malam satu ekor kambing diambil oleh dia, dan nggak sanggup untuk dicegah. Wasanamu yang duru wala yungkiru wala yughayir, kata dia. Sementara patungnya cuma lihat aja, nggak bisa mengingkari, nggak bisa merubah keadaan. Ya namanya patung. Bikin sini anjing juga nggak bisa apa-apa. Namanya patung. Sampai Allah Ta'ala sendiri berfirman apa? Iyashumud dzubaba syai'a, az-dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu, dha'ufat talib wal matlub. Seandainya ada apa? Dzubab itu apa sih? Iya, ada lalat yang mengambil